Pelelangan terus berlangsung secara perlahan di depan banyak orang yang menunggu. Setelah potongan peta misterius itu, ada beberapa benda bagus yang memacu suasana di tempat itu. Dan sengitnya persaingan untuk mendapatkan pil roh hijau 3 garis milik Xiaoyan, membuat pil itu menjadi salah satu benda yang paling diminati di antara benda lelang. Sebagai tingkat paling tinggi di antara pil roh hijau, jarang ada orang yang telah melihat pil roh hijau 3 garis yang asli, bahkan di daerah pelosok hitam ini. Lagi pula, persyaratan di mana dibutuhkan 3 api yang berbeda untuk memurnikan pil jenis ini juga terlalu susah untuk dipenuhi. Karena itu, ketika pil roh hijau 3 garis ditunjukkan, banyak perwakilan faksi atas menunjukkan wajah yang terkejut. Orang yang akhirnya mendapatkan pil roh hijau 3 garis bukanlah pemimpin sekte muda sekte darah itu, tetapi seseorang dari rumah besar ular langit. Tetua King langsung mengeluarkan harga setinggi langit sebesar 1.500.000 dan hampir membuat seluruh tempat itu bersiul terhadap keputusan wanita ini. Dengan harga setinggi langit yang muncul pada proses awal pelelangan, pemimpin sekte muda dari sekte darah, Fan Ling, hanya bisa menganga sambil menunjukkan muka pucatnya. Namun ia ditekan oleh sikap Tetua King yang mengesankan itu dan dengan rasa enggan yang besar, hanya bisa menyerah untuk bersaing. Xiaoyan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya ketika ia melihat Tetua King yang tersenyum saat ia duduk. Ia menggumam dalam hatinya, wanita yang mengerikan. Ia tidak selalu menawar, tetapi sekalinya ia menawar, ia begitu tegas dan tidak membiarkan orang lain untuk membalas. Ia seperti ular derik dari gurun yang menakuti orang lain. Gelombang tinggi yang dibawa oleh pil roh hijau 3 garis berlangsung untuk sementara waktu sebelum akhirnya perlahan surut. Tidak lama setelah ini, Xiaoyan yang awalnya bersantai di kursinya karena tidak ada hal yang dapat ia lakukan, tiba-tiba tertarik oleh sebuah bahan obat yang dibawa di atas piring perak kecil oleh juru lelang ke panggung kristal. Warna bahan obat itu seluruhnya adalah merah menyala, tampak seperti telah dicelupkan ke dalam darah segar. Ukurannya sekitar sebuah telapak tangan. Sekilas benda itu terlihat seperti sebuah ganoderma. Ketika bahan obat ini muncul, wangi segar yang samar-samar mulai tersebar, menenangkan jiwa orang-orang di sekitar panggung kristal. Ini adalah ganoderma inti api. Anak muda, kau sangat beruntung bisa melihat sebuah bahan langka seperti itu. Memang menghadiri pameran lelang ini adalah langkah yang benar bagi kita. Suara Yao Lao yang terkejut terdengar di dalam hati Xiaoyan, ketika Lingzi berwarna merah darah muncul. Ganoderma inti api, Xiaoyan tergoncang ketika mendengar ini. Sebuah kebahagiaan yang susah untuk disembunyikan seketika muncul di wajahnya. Apakah ini satu dari 4 bahan dasar yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh tanah yang guru pernah sebut? Ganoderma inti api itu? Ya, ganoderma inti api hanya ada di dasar gunung berapi, menyerap energi gunung tersebut dan juga api di inti bawah tanah untuk bertumbuh. Sangatlah sulit bagi orang biasa untuk dapat mengambilnya. Para Do Huang atau bahkan Do Zong yang kuat pun tidak berani dengan sembrono pergi ke tempat seperti gunung berapi. Jawab Yao Lao sambil tersenyum. Selama Xiaoyan berbincang dengan Yao Lao, juru lelang di panggung kristal juga memberikan deskripsi yang rinci tentang asal mula dan penggunaan dari ganoderma inti api ini. Dengan penjelasannya, reaksi dari area lelang tidaklah buruk. Tampaknya banyak orang yang tertarik dengan ganoderma inti api ini. Menurut perkiraan kami, harga dasar dari ganoderma inti api ini adalah 700.000. Semuanya silahkan dimulai. Juru lelang berambut putih itu tersenyum dan memandang area pelelangan setelah memberitahu harga tersebut. Setelah harga yang tinggi ini ditunjukkan, kebanyakan orang di area lelang yang awalnya tertarik, seketika menjadi kecewa. Bukan karena mereka tidak bisa membayar 700.000, tetapi karena banyaknya persaingan. Karena umumnya, harga dari benda itu akan berlipat ganda. Uang mereka tidak bisa dianggap melimpah. Dengan persaingan macam ini, mereka sudah sewajarnya bertindak sesuai kekayaan mereka. 720.000. Selain mereka yang mundur dari persaingan ini, masih ada beberapa orang yang berniat untuk tetap bertarung. 740.000. Xiaoyan duduk dengan tenang di kursinya dan mendengar harga yang semakin melambung dengan cepat itu. Ia tidak gelisah untuk berpartisipasi dan bersaing demi benda itu. Seiring waktu yang berjalan pelan, beberapa kelompok yang bersaing mulai berkurang karena harganya yang semakin tinggi. Pada akhirnya hanya 2 orang yang bertahan dan saling bersaing satu sama lain. Saat ini harganya telah naik hingga sekitar 1.070.000. 1.200.000.
Ketika area lelang mengalami kebuntuan harga, suara malas akhirnya terdengar. Banyak tatapan mata yang bergerak mengikuti suara itu. Mereka akhirnya terhenti pada tubuh Xiao Yan yang perlahan berdiri. Kenaikan harga yang tiba-tiba itu juga membuat orang-orang di barisan depan menolehkan kepala mereka dengan terkejut. Ketika Fan Ling menyadari orang yang meneriakkan harga tadi adalah orang berjubah hitam yang tadi, alisnya tanpa ia sadari sedikit mengerut. Harga setinggi 1.200.000 itu menekan dua pesaing terakhir tadi dalam sekali serang. Xiao Yan tak menghiraukan pandangan orang-orang terhadapnya. Saat menoleh, tatapan di dalam jubah hitam itu melesat ke arah wajah Fan Ling. Samar-samar terdapat provokasi dalam tatapan tersebut. Tampak telah merasakan emosi di dalam tatapan Xiao Yan, Fan Ling menyeringai. Meskipun Ganoderma inti api sangatlah berharga, benda itu tidak berguna baginya. Terlebih lagi, ia telah mengalami kerugian kecil tadi, menghabiskan 200.000 untuk membeli benda rusak misterius yang tidak diketahui kegunaannya. Sudah sewajarnya ia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati saja kali ini. Fan Ling mengangkat wajahnya dan melirik Xiao Yan dengan tatapan acuh, sebelum ia dengan santai menoleh kembali ke panggung dan tidak meladeni keterlibatan yang sia-sia. Xiao Yan mengecapkan bibirnya di bawah jubah hitam itu. Ia mendongak dan mengayunkan pandangannya ke arah panggung kristal dan berkata, "Tidak bisakah kau ayunkan saja palu itu?" Mendengar peringatan Xiao Yan, juru lelang itu segera menganggukkan kepalanya. Ia bertanya 3 kali sebelum palu lelang di tangannya menghantam ke bawah dengan keras. Setelah Ganoderma inti api muncul, pelelangan itu tampak berangsur-angsur mendekati penghujung acara. Ini ditunjukkan dengan munculnya benda-benda berharga, yang termasuk benda unik satu persatu di sisa waktu yang ada. Berbagai macam metode Qi, teknik Dou, dan bahkan formula obat, yang membuat orang tertegun saat melihatnya. Teriakan penawaran harga dengan heboh terdengar di area lelang tanpa henti. Pada salah satu kejadian yang ada, dua faksi di baris belakang bertarung untuk serangkaian metode Qi kelas Xuan dan teknik Dou hingga wajah mereka memerah. Pada akhirnya, salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan pisaunya dan langsung menyerang. Namun saat pria itu hendak menyerang, angin yang melaju cepat mendadak muncul di udara di dalam area lelang. Sebuah panah panjang hitam yang gelap dengan menakjubkan turun dari langit, sebelum dengan ganas menancap di depan pria itu. Karena kekuatannya yang begitu besar, lebih dari setengah badan panah itu masuk ke dalam tanah yang keras. Ekornya yang bergoyang memancarkan suara yang memekakkan telinga, karena kecepatan getarnya yang begitu dahsyat. Panah panjang itu yang jatuh dari langit memperingatkan kedua faksi tersebut yang telah kehilangan akal sehat mereka. Mata mereka terarah ke sekitar area lelang dengan rasa takut, sebelum akhirnya kembali ke kursi mereka masing-masing dengan menyimpan dendam. Di dalam jubah hitam, Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya dari tempat keributan itu terjadi. Ia beralih pada bayangan tertentu di lantai 2 area pelelangan. Panah hitam tadi, yang bahkan membuatnya merasa harus berhati-hati, dilesatkan dari tempat itu. 8 gerbang memang memiliki pondasi yang kuat untuk bisa cukup berani menggelar sebuah pelelangan. Xiao Yan menggumam. Ia tidak berpartisipasi dalam persaingan itu tadi. Karena mantra api, metode Qi tidak lagi membuatnya tertarik. Ia juga tidak tertarik dengan teknik Dou yang biasa. Oleh karena itu, selain menghabiskan 400.000 untuk membeli sebuah kuali obat bernama api persegi terang, ia tidak membeli hal lain. Teriakan-teriakan memekakkan telinga dari penawaran yang ada, menggema di seluruh area lelang yang besar ini. Suara kerasnya hampir merobohkan langit-langit dan menerobos ke awan. Ketika pameran pelelangan itu hampir memasuki tahap akhir, sebuah benda lelang yang benar-benar berbobot berat akhirnya tampil. Benda ini adalah sebuah teknik Dou. Lebih tepatnya, benda ini adalah teknik Dou tipe ketangkasan. Gerakan 3000 petir. Teknik Dou tipe ketangkasan kelas di tingkat bawah. Suara lembut dari juru lelang itu sekejap membuat seluruh area lelang yang berisik tadi menjadi sunyi. Banyak mata yang memerah beralih kepada gulungan berwarna perak itu di atas panggung kristal. Suara dari nafas yang tergesa-gesa terdengar seperti suara desingan nyaring. Teknik Dou kelas D. Xiao Yan menghirup udara yang dingin dalam-dalam. Bahkan hatinya yang tenang berdegup kencang. Tatapannya dipenuhi perasaan terkejut. Benar-benar ada seseorang yang mendapatkan teknik Dou sekelas ini dan melelangnya. Ia sungguh tahu bagaimana caranya untuk membuang-buang kekayaan keluarganya.
Sebuah teknik Do sekelas ini kemungkinan besar akan diperlakukan seperti sebuah benda penting yang akan disimpan dengan hati-hati, bahkan oleh faksi kelas 1 di benua ini. Namun ternyata ada seseorang yang berniat membawanya untuk dijual. Mereka sebenarnya tidak berniat menjualnya. Hanya saja benda-benda yang dilelang di daerah pelosok hitam kebanyakan adalah barang-barang penjahat yang didapatkan dengan cara yang tidak jujur. Mereka takut akan ketahuan oleh orang lain, oleh karena itu mereka sendiri tidak berani menggunakannya. Jadi mereka melelangnya, kata Yao Lao perlahan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti ketika ia mendengar hal ini. Menurut yang aku tahu, gerakan 3000 petir tampaknya merupakan teknik Do ketangkasan tingkat tertinggi dari pavilion petir angin di benua. Setelah dipelajari, tubuh orang yang mempelajarinya akan berubah menjadi kilatan petir yang sangat cepat hingga terlihat mengerikan. Jika seorang Dadoshi mempelajari teknik ini, ia akan berada di posisi di mana ia tak akan kalah meskipun melawan seorang Dowling secara langsung. Sungguh tidak terduga bahwa benda yang dianggap oleh pavilion angin petir sebagai sumber kehidupan mereka akan berakhir di tempat ini. Aku rasa orang-orang dari pavilion petir angin itu pasti sangat marah saat ini. Yao Lao tertawa pelan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Ia memandang orang-orang yang berada di depannya, seperti sekte darah yang matanya sama-sama bersinar. Ia tanpa sadar tertawa kecut, meskipun aku sangat tertarik dengan gerakan 3000 petir ini, jelas aku tidak akan bersaing untuk mendapatkannya. Ya, mereka tidak akan menyerahkan benda seperti ini begitu saja. Yao Lao tertawa. Tiba-tiba, terdapat pengharapan di dalam tawanya, hanya saja aku penasaran. Teknik Do kelas D ini dianggap sebagai benda kedua yang mendominasi lelang ini. Karena ini bukanlah benda yang terakhir, lalu benda berharga unik yang dapat menggoncang dunia macam apakah yang akan menjadi benda sejati yang menguasai pelelangan ini? Xiao Yan terkejut. Perasaan takjub dan kaget seketika melonjak di dalam hatinya. Sesuatu yang lebih berharga dan lebih langka daripada sebuah teknik Do kelas D? Benda seperti apakah itu?